Kebanyak orang kalau melihat video horor dari Amerika pasti mikirnya itu cuman settingan Hollywood atau sekedar suara rumah kayu yang udah tua. Mereka buta dengan realitas yang sebenarnya. Tapi sebagai anak indigo, aku merasakan dunia ini lewat dimensi yang berbeda. Kalian kan tahu. Aku bisa merasakan kegetaran, energi, dan kegelapan tersembunyi yang gak bisa dilihat oleh mata biasa. Hari ini aku mau membongkar satu rahasia yang bakal bikin kamu merinding. Kenapa fenomena poltergeist di Amerika itu ekstrim banget. Ini bukan sekedar hantu biasa atau jin biasa. Kebenarannya jauh lebih mengerikan. Banyak orang di Amerika demi kekuasaan dan kekayaan melakukan sesuatu yang membuka gerbang neraka. Mereka menjual jiwa mereka seperti kita kemarin yang bahas tentang Gunung Kawi kepada iblis. Jangan lupa buat subscribe dulu ya teman-teman, karena hari ini kita akan melihat langsung ke dalam jurang kegelapan. Kita yang tinggal di Indonesia pasti tahu banget kalau dunia spiritual itu nyata. Kita tahu tentang jin, makhluk yang Allah ciptakan dari api yang menyala tanpa asap. Kita juga tahu tentang leluhur roh nenek moyang yang terkadang masih berjalan di tanah ini. Kita semua paham apa yang terjadi kalau batas antara dunia kita dan dunia gaib itu hancur. Di Amerika orang-orang mengira kalau roh orang mati bisa gentayangan begitu saja di dalam rumah. Padahal itu salah besar. Apa yang mengetuk dinding dan melempar kursi di rumah-rumah Amerika itu adalah jin kafir, setan yang jahat dan iblis-iblis kuno. Dan mereka nggak ada di sana tanpa alasan. Mereka itu diundang. Tapi jangan salah paham dulu ya teman-temanku. Tentu saja di Amerika itu ada banyak banget orang-orang baik yang berhati mulia. Ini bukan tentang masyarakat biasanya. Ini tentang apa yang terjadi di sana, di balik layar dan zaman dulu sampai sekarang. Amerika sudah sejak generasi ke generasi ingin menguasai seluruh dunia. Dalam Islam kita menyebut ini sebagai zulm, dosa kejam dari sebuah penindasan. Dan dalam budaya kita di Indonesia, kita semua tahu istilah untuk orang yang rela mengorbankan apa saja demi uang dan tak pesugihan. Perjanjian gelap dan terkutuk dengan iblis. Aku mau kasih tahu kamu bagaimana realitas spiritual yang sebenarnya. Banyak orang berkuasa di sana, di kalangan elit politik sampai industri hiburan, sudah sejak lama menjual jiwa mereka kepada iblis demi bisa berdiri di puncak dunia. Mereka membuang spiritualitas, iman, dan kemanusiaan demi kekuasaan yang fana. Dan ketika kamu membuat perjanjian dengan iblis, makhluk-makhluk ini pasti menagih bayarannya. Mereka meminta darah, mereka meminta rasa takut, dan mereka berserangan di dalam rumah-rumah manusia. Poltergeist yang tidak terhitung jumlahnya di Amerika itu sebenarnya adalah kwitansi spiritual atas jiwa-jiwa yang tersuap. Tahu nggak apa yang paling parah? Rumah-rumah di sana sama sekali nggak punya perisai spiritual. Di saat kita selalu membersihkan tempat tinggal kita dengan ayat suci Al-Quran, di sana nggak ada bentang itu. Rasul sudah mengajarkan kita, setan akan lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Baqarah, An-Nas, Al-Falaq, dan ayat kursi. Tapi di dalam rumah-rumah Amerika itu, nama Allah enggak pernah disebut. Enggak ada kata bismillah. Rumah-rumah itu telanjang secara spiritual, kosong, dan tercemar oleh energi gelap dari jiwa yang terjual. Bagi para iblis, negara itu adalah tempat bermain raksasa yang enggak ada penjaganya. Jadi kalau kamu melihat klip horor dari Amerika lagi, kamu enggak perlu takut. Justru rasakanlah rasa syukur di dalam hati karena Allah sudah memberikan kita cahaya Islam. Salat kita, zikir kita, itulah benteng kita yang sesungguhnya. Rumah yang di dalamnya ada mengingat Allah, iblis bakal menjauh seperti terkena api. Bagaimana menurut kamu, sahabatku?
Apakah kamu juga bisa merasakan energi-energi seperti ini? Coba tulis di kolom komentar di bawah. Ya, sebagai anak indigo, aku penasaran banget sama pengalaman spiritual kamu. Jangan lupa share video ini, like, dan subscribe channelku. Ya, tetap sehat semuanya, selalu dilindungi oleh Allah, dan sampai jumpa lagi insya Allah.